Jadi namanya Guar Budaya, nepakeun rasa ka papada jalma. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Ini persembahan dari The Kodels Brother ya. Grup Daksakala. Apa? Daksakala. Daksakala. Jadi ada Daksakala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bertemu di Guar Budaya. Jadi namanya Guar Budaya, nepakeun rasa ka papada jalma. Jadi memang lebih baik nepakeun rasa ka papada jalma, karena kalau ka papada tangkal karena susah. Saya belum bisa berkomunikasi dengan tangkal ya. Jadi ini sebuah tema yang alhamdulillah sangat luar biasa sekali dari di NU Jabar Online ini, kemudian sama kawan-kawan dari Les Bumi juga, khususnya kawan-kawan semua yang ada di sini itu semua kru kemarin meeting akhirnya menemukan sebuah kalimat Guar Budaya. Guar Budaya. Ya. Tadinya mau Guar Hero. Tapi kan apa Guar Hero iya, apa, Pak? tapi kan itu adanya jauh di Arab. Jauh di jadi Arab, ya. Yang membumi saja di sini ya. Guar Budaya. Guar Budaya, Ya. betul. Walaupun ada juga kan guar yang di Dago itu kan. Itu gua pakar apa gua? Guar pakar. Gua pakai R. Ya. Heureuy jeung ajengan. Jadi ini luar biasa. Ini berat sebetulnya. Waduh. Betul. Karena alhamdulillah di sebelah saya Sony Bebek, dan tidak perlu diperpanjang lagi kenapa Sony Bebeknya, biarkan Betul. saja. Betul. Ya. Gitu, karena tidak penting. Ya. Buat apa lagi? Betul. Yang penting itu Guar Budayanya. Guar Budayanya. Ya. Alhamdulillah di sebelah saya sudah ada, manggilnya saya Abah Ahmad. Abah Ahmad. Iya, nama aslinya Ahmad. Iya, tapi kan saya pakai Abah depannya gitu. Abah Ahmad Mudrika. Dan beliau itu juga salah satu pengasuh pondok pesantren di Sumur Bandung. Bahkan banyak beberapa kajian-kajiannya yang Abah Ahmad lakukan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Abah Ahmad. Tapi sebelumnya, kenapa ada Guar Budaya? Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Abah Ahmad. Betul. Kemudian kenapa juga harus ada heureuy ajengan? Ajengan itu di dalam terminologi Sunda, itu orang yang makom keilmuan di bidang agamanya sangat tinggi, begitu. Ya. Maka ketika ada seseorang disebut ajengan, kade itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan jore-jore. Betul. Makom kita mah nyantri ngalong oge kadang tenepi gitu kan. Kalau ini nyadong, sini sadong. Sadong. Santri bodong. Oh iya, santri yang tidak berijazah. Ya, betul. Iya betul, santri yang tidak berijazah dong. Iya. Kalau Bapak kan saraf ya. Ini sadong. Dan jadi memang bahwa syiar itu juga bisa disampaikan melalui cara-cara yang tidak umum. Betul. Ya kan, bisa melalui musik, melalui budaya. Betul.
beberapa ajengan bisa juga memberikan siar-siarnya melalui tembang, melalui lirik-lirik lagu. Bahkan barusan diawali dengan lagu Bang Bung Ranggaek, itu sebetulnya nilai filosofisnya tinggi. Tadi embung ayeuna daek, tadi nabaong ayeuna beriman. Tanya alhamdulillah insya Allah. Nah di sebelah saya tuh ada Abah Mudrika, beliau guru saya. Saya ngaji juga ke Abah Ahmad. Mung hampura ayeuna abdi kedah rada culangung penten bahda memang wancina kedah kitu abdi. Abah Ahmad ini dari latar belakang pendidikan formil, karena memang sekarang dibagi menjadi seolah-olah ada formil menjadi tidak formil ya. Walaupun pada dasarnya beberapa orang yang menggeluti dunia pendidikan menolak seolah-olah pesantren menjadi tidak formil gitu kan. Berarti naon sekolah teresmi berarti kan seolah-olah padahal ya formil kan sebetulnya bahaya. Tapi Abah Ahmad ini menekuni dunia matematika. Dunia hitung-menghitung. Bahkan untuk pemirsa NU Jabar Online ini Abah Ahmad ini doktornya adalah matematika. Yang seumur hidup saya sangat benci dengan pelajaran matematika. Betul sekali Pak Sony. Iya. Betul, kenapa saya masuk ke kesenian? Iya. Berhitung cuma sampai 8. Oh iya. 2, 3. Oh sama dengan pesenam. Pesenamnya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak sampai 9, 10 senam pun. Iya betul. Betul juga ya. Maaf. Itu ya. Jadi tapi sebelumnya Bah kalau boleh saya bertanya, menurut Abah sendiri ada hubungannya kah matematik dengan dunia syiar Islam, Bah? Alhamdulillah. Terima kasih Kang Bebek, pemirsa NU Jabar Online ya. Luar biasa. NU Jabar Channel, Bah. NU Jabar Channel. Alhamdulillah ini undangan luar biasa. Terima kasih. Saya mas sanes ajengan matematik. Ajengan matematik ya. Jadi sangat erat Kang Bebek ya. Makanya ulama-ulama dulu kan mengajarkan ilmu mantik, ya, logika. Jadi dalam matematik itu kan ada high order thinking. Ya, berpikir tingkat tinggi dan low order thinking. Betul. Makanya mereka di bawah, Bah. Karena jadi high order thinking itu ulah baperan gitu. High order thinking itu jangan baperan. Nah, jadi kalau di matematika diajarkan itu maka orangnya arahnya kepada problem solver. Bagaimana memecahkan masalah. Masalah ya 5 gitu ya. Masalah ya 5. 5 masalah, kemudian kita cenderung memikirkan saja tanpa mencari solusi, masuk kamar, ngunci diri, keluar kamar, besok pagi masih 5. Kang Bebek pernah merenya walaupun benci matematik, dulu ku guru kerjakan yang mudah dulu. Betul. Ya, betul. Itu kan problem solving. Alhamdulillah yang Jadi mudah pun tidak dikerjakan sama saya itu anehnya tuh. Asalnya 5 gitunya masalah. Jadi yang mudah dulu jadi tinggal 4. Dalam kehidupan sehari-hari jangan 5 lah contohnya riweuh ting gitunya. Ya misalnya masalah kehidupan sehari-hari banyak hutang ya. Pas saya jeung pamajikan gitunya. Katilu ya jeung mertua kurang akur. Sebentar itu kayaknya masalah pribadi saya semua itu kayaknya. 3 permasalahan. Kang Bebek cenderung lari dari masalah, besok masih 3. Kenapa? Menghindar masalah tuh. Jadi hadapi masalah, minta hampura heula ke mertua. Ya, pokoknya kumaha we mah kita abdi mah nyangakeun beung teuk-teukeun gitu ya. Itu adalah sebuah terminologi dari bahasa Sunda. Beung teuk-teukeun itu artinya pasrah, Pasrah. Jadi memang ngangken saya mengaku salah gitu. Cek mertua teh danya meureun nyabek di hampura gitu nya. Alhamdulillah. Rasa ngadongeng bebek teh abdi kalerasan kadu hutang dibayar. Alhamdulillah. Kepada Ibu Hajah Maimunah Siregar, mertua saya. Belum. Kan si bunda ge meureun langsung si Kang Bebek teh geuningnya soleh gitu. Jadi itu pas ade beres masalah. Alhamdulillah. Gitu. Karena mengerjakan yang memang bisa dikerjakan. Justru itu. Iya. Tapi cenderung katanya Bah ya, orang yang menekuni dunia matematika teh serius gitu Bah.
tara heureuy. Iya. Sementara Abah juga bergerak di dunia pesantren, kemudian memberikan jadwal pengajian Abah begitu padat. Wah, iya latar belakang matematika pasti serius gitu banyak. Kumaha Abah? Jigana can doktor. Oh, iya, betul, Mis Bah. dokter mah beda. Oh, lamun tos doktor mah justru heureuy matematika teh banyak. Artinya membuat nikmat. Oh. Dan memang selaras gitu. Ya tadi contohnya problem solving, kemudian logika, kan logika berpikir yang benar. Logika itu kan cara berpikir benar gitu. Tata cara supaya kita menanggapi sesuatu itu dengan benar. Ternyata ya itu kalau kita berpikir benar, tabayun kan, itu akhlak tertinggi yang memang diperlukan oleh seorang manusia. Segala sesuatunya tabayun. Jadi kalau di matematika ya, ketika X tambah 0 itu ya, sama dengan Z misalnya gitu kan, itu kemudian X tambah Z sama dengan Z, maka buktikan bahwa X sama dengan 0. Dah. Bapak pusing ya? Baru segitu aja pusing, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini khusus orang yang pemikirannya tinggi. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. X tambah Z sama dengan Z, buktikan bahwa X 0. Nah kalau orang yang bukan matematik pakai contoh. So, ayeuna X na 2 tambah Z sama dengan Z, berarti Z na 0 gitu ya. 2 tambah Z sama dengan Z. Jadi maaf, 2 tambah X tambah Z sama dengan Z nya poho deui. Jangan naon, Pak. Dihampurkeun udah ke ari kiai mah bebas. Dokter gini. Doktor, nya kiai nya doktor. Saha nu bade nyeuselan makomna getos benten abdi gitu kan. Abdi mah makomna nu kedah nurut. Gempur ku bebek. Jadi poho eta analisis real. Intinya ketika kita membuktikan sesuatu pun ya, hal yang sepele pun dibuktikan dalam matematik, tabayun. Jadi tidak sembarang mengucapkan bahwa yang benar ini. Ada tabayun, prosesnya ada. Di dalam dunia matematik tabayun pun ada, Bah. Tuh. Siapa bilang tabayun tidak ada dalam matematik? Kalau Anda kan tak bantun kan ya. Beda. Tara mau duit, tara mantuna naon. Waktu tabayun tak bantun. Abah itu bersekolah juga sempat sampai ke luar negeri. Beberapa penelitian di luar negeri. Salatna hese teh Bah waktu di situ, Bah. Eta kan penting. Ujug-ujug Abah mayun ke Menara Eiffel itu kan lepat gitu kan misalkan. Sementara harusnya ke Ka'bah, tapi pas pisan memang mayunnya teh kadinya itu Bah ternyata. Ya, memang yang sulit itu kalau di negara yang bukan Islam ya hese ngadangu adan. Nah, ini. Betul. Jadi kalau mendengar adzan aja sulit kan kita jadi kering ya. Ternyata nikmat ya di Indonesia itu. Alhamdulillah. Nikmat gitu ya. Jadi adzan di mana-mana, sholat dimanapun bisa gitu ya. Banyak masjid di sana, kita dibatasi. Saya pernah takbir gitu ya, Idul Adha itu jangan terlalu keras gitu. Kan di orang mereang gitu. Betul. Jadi nikmat. Mereka menegur gitu Pak atau ya, ada batasan gitu dari masyarakat setempat, pemerintahnya. Saya kebetulan di Sydney dulu, jadi memang sangat kering gitu. Kering, jadi berbahagialah kita yang ada di Indonesia gitu. Saat itu jadi muncul apa Bah? Mungkin proses pemaknaan pada saat di luar negeri selain rasa syukur kita terhadap Indonesia Bah. Itu ada pemaknaan lain nggak Pak? Ternyata hidup sebagai seorang muslim ketika menjadi minoritas? Ya, ada satu yang melekat dalam diri saya, Kang Bebek ya. Ketika saya sholat di bandara Brussels. Saya menggelar sajadah tapi merinding gitu karena takut ada yang mukul gitu terus terang. Ya, Abah di bandara Brussels di Belgia berarti? Iya di Belgia. Saya menggelar sajadah tapi takut kan. Tapi beres sholat orang cuek aja gitu. Terus bahkan ada yang dekat saya sangat menghargai. Di sini ternyata bahwa ketika kita jadi minoritas sangat butuh ya orang yang toleran terhadap kita. Sehingga lebih baik ketika kita yang mayoritas kita juga toleran. Nah, itu karena orang menjadi nyaman gitu. Alhamdulillah itu kita merasa sekali. Sebuah ilmu yang didapat bahwa ketika kita jadi minoritas kita tuh butuh orang yang toleransi kepada kita.
Sementara pada saat kita menjadi mayoritas, kenapa tidak menerapkan toleransi kepada yang minoritas? Luar biasa, itu sebuah ilmu yang apa ya, bisa didapatkan harusnya teralami sendiri ya, Mbah ya. Alhamdulillah. Pada saat Abah jadi wajar mengalami fase ketika kecil, sebaung apa? Abah karena masa Abah lahir melewati masa kecil itu kan pasti pernah juga apakah mungkin seorang anak yang langsung di pesantren Makumana mungkin tidak pernah mengalami masa baung itu gitu kan. Abah senakal apa Bah dulu Bah? Apa ya? Ya pernah rapot berem di biruan. Alhamdulillah. Jadi buat yang nonton, sosok ajengan pun pernah rapotnya itu merah. Terus di biruan ku anjeunna nyalira. Itu kan. Disangka teh berpengaruh. Harita teh anger 5. Angger 5 di Bulawan ge. di biruan tapi angga tetap 5. Oh iya. Salah. Pun bapak teh nah ieu mah 5 teh bet Bulawan. Oh. Kedah nama 5 teh digenepkeun gitu laras. Teu ngarti. Pokona mah aya rapot merah kan. Laras. Alhamdulillah. Jadi beureum nu jadi persoalan dulu teh Betul. kan. Jangan sampai rapot bernilai merah. Matak di biruan 5. Ari angka nama angger 5. Mangga bilih anu nyobian mah santri-santri. Da orang tua teh bodoh gitu. Udah mau Rama Abda kan Abah terbukti paham ieu mah budak. Saat itu apa yang terjadi Bah dimarahi ka apa? Kumargi pun bapak ge mungkin sarua baungna siri hungkul cenah. Ya budak. Can pernah di tengah. Kieu unggul ningali rapotnya. Tak gitu. Paling teh saora mana teh benernya maruk urang teh nyaho. Aing leuwih ti kieu. Da urang teh pernah budak cenah gitu kan. Tapi memang kenakalan-kenakalan itu mungkin terulang bagi yang muda-muda ini. Setelah Abah menjadi orang tua, ada santri-santri, Bah. Apa pelajaran yang bisa diambil ketika Abah mengalami itu juga itu? Iya. Saya pernah menjadi staf di asrama gitu ya. Yang saya bayangkan adalah bahwa haram tangan saya kalau sampai mengenai wajah santri. Tapi selama saya belum ikhlas memukul dia. Belum ikhlas Kalau memukul. belum ikhlas memukul, saya mengharamkan tangan saya memukul wajahnya. Kenapa? Karena bukan berarti saya tidak setuju dengan kiai yang memukul, tapi saya percaya kiai itu ikhlas. Buktinya apa? Ya, banyak santri yang terkesan. Saya pernah dipukul oleh kiai katanya. Senang dia. Betul. Oh, berarti ikhlas. Tapi kalau saya menggunakan ada emosi di dalamnya, saya percaya saya belum ikhlas. Nah, bayangkan seorang kiai hendak memukul santrinya atas dasar sayang, bukan atas dasar emosi. Maka santri setelah keluar itu mendapatkan kesan yang sangat indah. Betul. Saya pernah dipukul oleh Pak Kiai gitu. Sementara Mang Kodel itu juga sempat dipukul tapi oleh preman. Maka dia tidak berdampak secara spiritual, tidak berdampak ya. Dendam Yang ada ya, betul. Perbincangan yang sangat menarik bahwa segala sesuatu ada nilai-nilai keilmuan, ada nilai-nilai spiritual yang bisa diambil, sebuah pelajaran yang bisa diambil ya, Bah. Mengenai hobi Abah juga yang katanya waktu muda ini juga menyukai musik. Katanya dulu Abah, saya sempat browsing bahwa Abah itu dulu waktu mudanya gondrong. Saya cari ada alasan waktu itu kenapa Abah gondrong, Bah? Ya, bahkan dikucir. Dikucir tuh, bayangkan dikucir. gondrong Dikucir. Waktu itu apa memang zamannya sedang itu, Bah? Enggak juga sih, tapi memang saya ingin berbeda gitu. Masa SMA kebetulan juga main bola dan main musik, betul. Tuh. Memang hobi membuat orang jadi ingin tampil beda sih. Nah, itu hikmahnya kita juga
semakin berusaha memahami anak muda sekarang. Nah, Ketika di zaman yang sekarang, ya artinya nggak perlu kita ngoyo gitu ya, bahwa aturan yang harus kita terapkan itu aturan kita. Itu berbeda-beda. Itu yang saya bisa tangkap. Gitu. ternyata setiap pengalaman hidup itu juga akan bisa diambil sebuah pelajarannya ke depannya. Harusnya. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan dan permasalahan tentang tato dan dianting. Apakah itu? Tunggu setelah yang satu ini dulu ya. Coba pemain tembang yang rendahan ini dimainkan. Duduknya maksudnya. Bang bumerang gae tadi embung ayeuna daek. Bang bumerang gae tadi embung ayeuna daek. Kusangka panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sadarku kebasahan, pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Sedang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun riang wajahmu tiada terkilau. Hanya aku separuh nyawa menahan sesak di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Alhamdulillah. Aduh, genahan. Alhamdulillah saya setelah melatih mereka dalam lomba lari cepat ya. Betul, betul. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang baru bergabung di NU Jabar Channel, sekali lagi akan saya informasikan bahwa ini adalah Guar Budaya yang tentunya ada nepakeun rasa kapapada jalma yang tentunya heureuy sareng ajengan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa ada pelajarannya di sela-sela candanya saya. Mudah-mudahan saya juga bukan menjadi bagian orang yang kurang ajar kepada ulama ya. Karena bagaimanapun hari ini saya mencoba untuk mengambil berbagai macam ilmu, menimba banyak pengalaman dari Abah Ahmad yang notabene juga guru saya yang luar biasa memberikan banyak pencerahan kepada kehidupan saya khususnya. Nah, Bah, ada beberapa lirik yang saya jadi penasaran. Sedangkan kau tahu niatku tulus dan suci. Perkara niat ternyata Bah bagi Nahdiyin mah eta aduh luar biasa Bah ya. Cobi Bah gimana ya Bah? Perkara niat pun ya Bah. Iya. Artinya gini kan, kebutuhan manusia itu kan sebetulnya dasarnya itu makan, minum, berpakaian gitu ya, punya tempat tinggal, berkendaraan. Yang
baik yang untuk mencari ridho Allah maupun yang bukan, sama-sama menikmati kan. Sama-sama menikmati. Jadi jangan dikira gitu ya. Ini nanti kita akan bicara niat ya. Jangan dikira misalnya para ulama besar atau bahkan para sahabat itu tidak menikmati. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah kan pernah ditawari ya minum ya. Ketika itu orang-orang sedang banyak yang para zuhud atau orang-orang yang memilih untuk meninggalkan kesenangan. Ketika ditawari yang nikmat pasti memilih yang tidak nikmat. Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika diminta pilihan mubarad atau al-ma'u ghairu mubarad gitu ya. Air yang dingin atau air yang biasa-biasa saja gitu. Di zaman dulu kan nggak ada kulkas ya. Jadi di angin-anginkeun heula sawengi, besoknya baru dihidangkan. Ya, Sayyidina Ali bahkan memilih al-ma' al-mubarrad gitu, air yang sejuk. Muncul orang mah cai kulkas gitu yang memang nikmatnya luar biasa. Nah, itu kan sempat ada protes gitu. Kenapa gitu ya? Kok memilih air? Yang melihat protes ke Sayyidina Ali. Seolah ada protes tanpa tidak langsung gitu ya. Sementara banyak orang yang zuhud tidak memilih seperti itu. Kata Sayyidina Ali, karena proses menikmati itu kemudian syukurnya itu lebih deep ya, lebih dalam. Lebih dalam. Nah, ini kan sederhana gitu. Artinya bagaimana kita mensyukuri sebuah kenikmatan untuk mengejar ridho Allah, kan ikhlas itu mengejar ridho Allah. Betul. Jadi sebetulnya keikhlasan itu target utamanya adalah ridho. Dan bukan berarti keridhoan itu harus membuat kita menjadi sengsara, tidak mendapatkan kenikmatan dari berbagai persoalan yang sebetulnya harusnya bisa kita nikmati. Silahkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana ta'aluk ya, keterikatan qalb kita terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi semuanya dilandasi dengan berniat untuk mengejar ridho Allah. Kita minum supaya kita bisa memelihara badan agar bisa beribadah kan gitu. Nah, itu konsep ikhlasnya seperti itu. Nah, akhirnya kalau itu sudah landasan itu sudah tertanam dalam hati, apapun yang diperbuat kan akhirnya tidak lagi bicara pupujian atau apa. Ikhlasnya murni. Jadi dasarnya seperti itu yang saya pahami gitu. Dari sebuah penggalan lirik lagu aja bisa menjadi sebuah muatan syiar. Selama kitanya juga memahami ilmunya ya, Bah. Maka sok rajin-rajin geura dongkapan bumi kiai. Gitu tah. Supaya naon tabayun. Mun teu ngartos teh. Itu. Kan alhamdulillah ayeuna Kang ilmu tanya. Keun anjeun dua apa ilmu. Aya itu dia. Ada penggalan kalimat lagi. Terasa diri amat tersiksa kau lakukan terhina. Abah abdi kantos nguping pisan ti Abah. Boa-boa urang anu ngarasa dijolimi teh boa henteu sarat kumaha Abah eta teh Bah ngaku-ngaku terzolimi gitu. Iya, low order thinking teh. Baper teh itu kan. Baper ternyata. Artinya menganggap bahwa orang lain menyakiti. Sehingga kita yang menderita padahal orang lain mungkin sedang sakit gigi sehingga tidak sempat untuk menyapa gitu. Perasaan diri itulah yang perlu kita kemas itu ya sedemikian rupa supaya tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang sifatnya ya itu tadi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya. Tabayun lah gitu kan. Jadi jangan sedikit-sedikit baper gitu. Sedikit-sedikit sakit gitu ya. Sayang nyeri hate, setik-setik saya tahu mun itu nanya ka abdi teh gitu. Saur Abah gini mah baker nyeri huntu gitu kan. Seurinangan saya pernah ke jalan. Gitu mungkul itu kan. Emang nyeri ieu na. Jadi sanes niatan bade baeud. Atau asli baeud sekalipun Kang Bebek. Tah. Dia kan senang gitu ketika kita jadi susah gitu. Jadi dianya enak aja kan tidur nyenyak. Kita nggak bisa tidur gitu. Gara-gara di baeudan ya Bang. Kitanya karena baper. Iya. Eta. Jadi jangan baperan juga kayak tadi di mobil. Kenapa saya? Denger lagu yuk, aduh, yuk inget zaman putusnya. Kamu jangan dibahas. Yang itu wajar mengenang masa lalu.
ada masalahnya, nanti akan kita bahas tentang mengenang masa lalu. Tapi ini dikaitkan dengan bahwa Abah Ahmad itu mengasuh beberapa santri yang tatoan. Iya, tindiknya juga bolongnya gede. Pusing gitu. Betul, pakai piercing itu saat itu. Bah, gimana ceritanya Bah bisa sampai saat itu ada jamaah pengajian di Bahu Reksa saat itu Bah yang ikut ke pengajiannya yang tidak ada exposing sama sekali, tidak diberitakan kemana-mana, tapi itu berjalan hampir 1 tahun ya Bah ya. Pengajian itu gimana Bah? Iya, sebelum menyampaikan kisah kita belajar dulu kan, ada contoh Rasulullah bagaimana dia menghadapi pemuda kan. Jadi jangankan tatoan atau tindik gitu ya, yang justru mereka ingin ngaji kan. Kan saya datang itu karena mereka ingin ngaji lah gitu ya. Tapi ini mah ada seorang pemuda ya di hadapan para sahabat tiba-tiba ngacung berdiri di belakang ya, minta izin ya Rasulullah ya, izinkan saya untuk berbuat zina. Di hadapan orang-orang. Para sahabat kan marah, kurang ajar tuh, sopan gitu ya. Bagaimana seorang pemuda sampai berani berbicara gitu kepada Rasulullah. Tapi ke Rasulullah dihalangi orang lain untuk marah gitu. Bahkan dipanggil, pertanyaannya apa ya? Relakah kamu kalau perbuatan yang kamu minta izin itu terjadi pada ibumu? Relakah kamu kalau itu terjadi pada adikmu, adik perempuanmu, anak perempuanmu? Hanya itu ya. Kemudian Rasulullah langsung ketika dia bilang lah bi abi wa ummi, bersumpah dia itu bahwa nggak mungkin saya mau. Kalau begitu jangan dilakukan. Tapi diakhiri dengan menyimpan tangan di dada sang pemuda, langsung didoakan. Si pemuda itu menyampaikan bahwa mulai detik itu saya sudah tidak menyukai lagi perbuatan maksiat. Itu cara Rasulullah. Artinya dibuat supaya orang itu menjadi tidak menyukai. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi Kang Bebek, saya berpikir ketika Kang Bebek dulu mengajak untuk mengajar teman-teman Kang Bebek, tatoan, antingan, yang saya terpikir itu mereka kalau masuk masjid belum apa-apa kan sudah terusir. Kalau mereka datang ke majelis ta'lim dicibir. Ya. Justru saya harus datang. Saya harus mendatangi mereka kapanpun mereka siap gitu. Dan ketika datang mereka tetap dengan anting, dengan tato, saya tidak langsung menyampaikan teguran. Rasulullah saja begitu, tidak langsung marah-marah, oh Anda zina itu haram, enggak. Tapi menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Nah, itu saya coba lakukan. Jadi artinya tetap aja judulnya ngaji dan tidak membahas sedikit pun tentang tato, tentang anting. Tapi saya membahas tentang akhlak, bagaimana berbuat baik. Dan ternyata muncul ada yang mau bertanya kan, ya. Sampai ada yang nangis gitu ya. Dan minggu depannya mulai dibuka anting gitu ya. Padahal Abah tidak meminta untuk membukanya. Mulai pakai tangan panjang. Gitu. Nah itu kan sebuah kemajuan. Dan itulah dakwah. Mengajak gitu, bukan mengusir dakwah itu. Ngajak ulah ngejek namanya. Ulah ngejek. Nah, luar biasa. Dan ketika mereka cerita banyak latar belakangnya, mereka merasa disisihkan oleh orang tua, bahkan bercerita boleh nggak saya benci sama orang tua saya sambil nangis gitu. Nah di situ kan sudah muncul gitu, ada keinginan untuk tahu, itu luar biasa. Itu yang harus kita cari itu dalam menghadapi pemuda. Itu sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa akhlak Rasulullah itu begitu mengajarkan keindahan akhlak. Bahkan dalam dunia komunikasi yang sejujurnya saya mempelajari ilmu-ilmu komunikasi dari teori-teori luar, tapi ternyata di dalam Quran dan hadis, bahkan barusan dalam sebuah riwayat betapa indahnya bentuk komunikasi persuasi Rasulullah kepada, luar biasa. Bayangkan kalau saya yang ditanya, Bek, saya boleh maihan, mana itu? Pasti saya akan marah. Tapi betapa pengelolaan emosi yang tingkat tinggi, Bah, ya. Sahabat saya pernah begini, saking dia ingin taat, maka dia pada saat ngegebugan batur, dia bismillah, Bah, sebetulnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, betul. Hey, salah penerapannya, saya bilang. Jadi saking tetap ingin disebut ngegebugan syariah, cina itu. Nggak ada, saya bilang ngegebugan syariah. Setelah selesai, Alhamdulillah. Bahkan dia hampuranya abdi gitu. Tetap dia mengajoprak itu. Hampura pisan abdi kan orang islah cenah. Saya telah mengajoprak mohon cenah islah. Kumaha? Kadang penerapan kan harus benar, Bang. Nah, itu berarti berkaitan dengan logika ya. High thinking itu menerapkan segala sesuatu harus di tempatnya. Bukan berarti bismillah bari jekuk gitu kan. Gitu kan. Ini luar biasa. Obrolan-obrolan semakin menarik dari seorang Abah Ahmad, dari guru saya. Bahkan ada sebuah cerita, Abah Ahmad ini ketika siaran dulu ada satu hal yang dikhawatirkan oleh Abah Ahmad, dan saya sempat wanti-wanti ke Abah bahwa, Bah, sekali waktu Abah akan didatangi pendengar, entah itu perempuan, entah itu laki-laki yang hendak curhat langsung, karena selama ini melalui on air. Dan kejadian pula di 2 bulan berikutnya, ada seorang wanita yang curhat ke Abah. Mari kita dengarkan ceritanya seperti apa. Ini penting ini. Yang curhat sampai nangis-nangis dan saya tidak boleh pergi kemana-mana saat itu. Cicing daguan di dia, bisa fitnah. Nah, itu gimana Bah waktu itu? Iya, sebagai santrinya nurut gitu kan. Iya. Satu sisi kan kita harus betul-betul harus senang ya. Ketika ada orang yang ingin berubah, ingin menimba ilmu, tapi sisi lain kita dibatasi oleh pergaulan antar yang betul-betul sesuai dengan syariat. Syariat ya. betul, Abah. Jangan berduaan dengan bukan muhrim. Memang luar biasa Kang Bebek ya. Ketika saya juga di luar dugaan ya waktu itu ketika siaran ya, saya pikir ya kita ngobrol biasa-biasa saja. Ternyata saya makin yakin bahwa saat ini banyak orang yang butuh itu dahaga, lapar dengan sebuah penjelasan agama, tapi ya tadi yang mengajak. Jadi bukan yang mengejek kata Kang Bebek, apalagi yang mengusir. Artinya mereka akan tertarik gitu ketika mereka tahu bahwa ini memang bermakna gitu. Dan yang paling penting adalah manusia itu sebetulnya kan punya punya potensi untuk berakhlakul karimah. Dan kata Rasulullah juga beliau itu diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau liutammim menyempurnakan akhlak kan, bukan membangun akhlak, bukan mendirikan atau menciptakan akhlak, tapi menyempurnakan. Yang namanya sempurna artinya berarti dari yang asalnya ada disempurnakan. Jadi kita semua punya potensi. Siapapun ya, orang yang jelek sekalipun, yang bertato atau apa, mereka punya potensi untuk akhlaknya mulia. Dan itu yang harus menjadi bahan kita. Tidak boleh lagi memandang hanya karena luarannya. Betul Abah ya. Dan beberapa Bapak Kodelia mau bertanya katanya tadi, saya lupa. Itu aja tadi Bapak Abah kan mohon maaf, nggak ada Bapak Abah. Kalau Abah saja. Backgroundnya kan matematik ya, matematik itu. Jadi kenapa memilih itu gitu maksudnya? Kapan Abah mulai tertarik dengan dunia matematik itu? Mungkin ketika Abah sorogan, ketika Abah waktu itu masih belajar mengaji, kok malah misalkan tertarik ke dunia itunya di matematik. Jadi saya masih ingat apa yang disampaikan oleh guru Al-Habib Ali Al-Jifri ya, ketika dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa ilmu itu tidak ada ilmu, tidak bisa dikotomikan gitu ya, ilmu dunia, ilmu akhirat gitu. Yang ada adalah ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, jangan juga salah menafsirkan bahwa ilmu agama itu yang bahasa Arab, fikih, Quran gitu ya. Tapi yang disampaikan adalah sebuah ilmu dikatakan ilmu agama ketika itu dipelajari untuk mencari keridhaan Allah. Ilmu apapun. Tapi sebaliknya, kalau sebuah ilmu, apakah dia ilmu fikih gitu ya, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tapi dipelajari untuk mencari keduniawian, itu jadi ilmu dunia, bukan ilmu din. Jadi ilmu din itu bisa matematik kalau landasannya kita ingin membuat orang jadi order thinking, tidak baperan, problem solver. Itu kan tujuannya.
dan kita menganggap penting itu. Jadi jangan sampai misalnya di sebuah daerah itu menjadi wajib ya ketika tidak ada orang yang punya keahlian salah satu ilmu. Itu menjadi fardu kifayah kan. Betul. Jadi harus ada dokternya, harus ada ahli matematiknya, harus ada ahli fisikanya. Itu menjadi fardu kifayah kalau belum ada. Nah, itu ilmu agama. Kalau nah motivasi saya kenapa? Ya, saya berpikir bahwa melalui matematik kita bisa merubah ya pola pikir. Ya, tadi tabayun. Ya. Sangat sesuai gitu. Ketika tidak bisa mengerjakan, ya taros atuh gitu kan. Setidaknya itulah sederhananya Bah ya, ketika bertabayun teu nguyak we terus 1 kali 2 sabarahannya mikir untuk gitu. Berarti itu sebuah apa ya? Dari tabayun itu sendiri mengajarkan kita ketika tidak mengerti, tanyalah kepada ahlinya tentu Bah ya. Jangan sekali-kali lagi nanya yang lain-lain ya. Itu cukup. Makasih, Bapak nanya matematik, tukang loteker nguyak gitu, tanya, "Bu, maaf nanya." Mendidik untuk tidak cepat percaya dengan berita. Nah, Itu ada sebuah quote penting, tidak mendidik agar tidak mudah percaya kepada berita. Apalagi sekarang berita seliweran yang mana yang benar ya luar biasa sekali, ini penting. Tukang kecapruk ada pertanyaan? Oh, kecapi. Ada pertanyaan? Nggak ada, bagus. Karena kalaupun ada, karena saya harus nutup dulu sebetulnya. Kita akan balik lagi, kita rehat sejenak, masih di Guar Budaya. Heureuy sareng ajengan. Pangembung ranggaek tadi embung ayeuna daek. Pangembung ranggaek tadi embung ayeuna daek. Pajar maneh duh arek-arek kahuma lek simbut neang pepelakan. Pajar maneh duh sungkan patepang daya imut hate seseblakan. Bang bunga ranggaek tadi embung ayeuna daek. Bang bunga ranggaek tadi embung ayeuna daek. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengutip lagi dari lirik barusan. Hati sesebelakan itu kan gelisah. Baru minggu kemarin juga Abah bercerita ketika gelisah dan sesebelakan itu kan gelisah sebetulnya Abah ya. Abah kemarin juga di materinya, hey di 1/4 malam itu aya teu nu keur sesebelakan. Kumaha kita Bahnya. Tah, dari satu itu aja kita bisa ada satu pelajaran Bah. Cobi eta cenah Bah nu kamari teh geuning Bah mun anu gelisah teh tadi obral cenah ampunan teh Bah. Betul ya. Ya kan betul di 1/3 malam Allah kan menawar-nawarkan hal min mustagfir, hal min dihajah, hal min taib gitu. Adakah yang mau taubat gitu? Adakah yang punya kebutuhan? Ditatawarkan gitu. Ternyata kitanya cenderung menyepelekan gitu tentang 1/3 malam sehingga dilewatkan. Padahal Allah menawar-nawarkan rahmatnya berupa pengampunan, kemudian berupa pemenuhan kebutuhan, hal min dihajah. Adakah di antara kalian yang punya keinginan? Harusnya itu dimanfaatkan. Satu sisi kita memang masih cenderung lalai. Tapi coba bandingkan ketika misalnya ada orang yang janji sesama makhluk nih manusia itu ya. Kang Bebek
enjing abdi ka bumi Kang Bebeknya nyana kartos 200 juta. Ya. Tekedah Tukang ka bumi bebek, bios abi nu kadinya we sebenarnya mah. Ulah ngarepotkeun. Dari 200 juta mah wios di bumi antosan abi nu kaditu. Dijemput ku abdi gitu. Tapi kena jam 3 Kang Bebek. Wios eta mah istuning. Tapi ari ku Allah ditatawarkeun urang mah terus kere. Leres. Gitu. Nah, ini artinya kita masih ya bukan Kang Bebek, kita berarti saya juga termasuk masih cenderung abai, ya, lebih mengabai ya, lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya janji makhluk. Pas Kang Bebek sumping ke bumi teh 200, lain 200 juta. 200 perak kayak gitu. 200 perak kan cering. Dan kita cenderung lebih percaya kepada manusia dibandingkan yakin kepada Allah. Betul. Itu harus diakui. Sementara itu yang membuat gundah sebetulnya. Manusia mah dari janjinya sering hianat ya Bah ya. Betul. Sementara yang janjinya pasti kita cenderung abai. Tuh, HTC sebelah kan mah sepertiga malam jawabannya. Itu dari Bang Bung Ranggaik teh cek saha. Bang Bung Ranggaik tidak bernilai spiritual gitu. Tapi saya penasaran buat pemirsa NU Jabar Channel karena Abah waktu kecilnya mungkin punya pengalaman sudah mulai jenuh diajar ngaji, kieu berangkat maghrib ke menemukan motivasi zaman kecil kan bahnya ayah wae horeamna sumawana pun anak geuning bahnya gitu tah. Abi nah saat itu Abah boleh cerita mungkin Abah bolos itu batur ngaos Abah henteu itu sebetulnya. Sebetulnya memang ada rasa segan, rasa malas gitu ya. Tapi yang karena saya santri Kalong Kang Bebek bukan santri di pesantren. Jadi saya santri yang hanya kuliah subuh saja. Jadi ternyata peran seorang ayah itu besar. Jadi Kang Bebek ayah, ya ajakan bari orang panggelana itu. Jadi kita malu, ya. Kita jadi betul-betul mencontoh seorang ayah. Walaupun mungkin ayah kita cenderungnya memperhatikan kita, bukan memperhatikan pengajiannya. Jadi kalau ayah saya itu lihat saya gimana ngajinya. Beliau sendiri mungkin tidak begitu memperhatikan materi. Nah itu mungkin jadi pemicu. Beliau lebih senang mempertanyakan bagaimana cara saya belajar daripada beliau sendiri yang ikut ngaji. Jadi ngajinya itu bareng Kang Bebek. Bareng ke Nurussalam, ke Assalam dengan Habib Usman Al-Aidarus dan Habib Ahmad Al-Aidarus. Jadi luar biasa. Jadi contoh seorang ayah itu penting. Dan yang kedua ini buat para santri nih. Jangan sepelekan berkah ilmu guru. Ya. Itu dia. Jadi walaupun mungkin itu ya. Anda hanya sekedar berkhidmah. Betul. Ya, diam di rumah kiai, kemudian pengajian seperti materi mungkin yang kita peroleh hanya sedikit, tapi ternyata luar biasa gitu. Kalau kita sudah mendapatkan berkahnya itu. Jadi jangan disepelekan itu ya. Saya tahadus bin nikmah dari kelas 2 SMP ya sampai tingkat 2 hanya bermodalkan yaitu kuliah subuh. Jadi dari jam 5 sampai jam 6 pengajiannya. Tapi mundal itu ada jurumiyahnya, ya ada tosrifannya, ada Sulamun Taufik, ada Riyadus Sholihin. Kitab yang dibaca itu tapi bisa jadi modal ketika saya terjun di Sumur Bandung. Alhamdulillah. Dan itu saya yakin berkah dari guru itu, ulama. Apa yang memotivasi saat itu Bah tidak terputusnya Abah ngaguar tolabul ilmi saat itu subuh pula saat mungkin seorang pemuda sedang raos gitu Bah Abah berangkat itu ke pengajian setiap subuh. Dan kalau nggak salah jalan kaki kan Abah dari Asmi ke Gang Jaksa. Betul. Iya, Gang Jaksa. Yang memotivasi saya waktu kecil itu memang hanya satu, orang tua gitu. Orang tua. Figur bapak yang betul-betul mengajak ya. Almarhum ya, insya Allah itu mudah-mudahan menjadi bekal beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul-betul saya mencontoh beliau yang terus-terusan memotivasi gitu. Sehingga kalau saya lagi malas ya betul-betul dia mengajak. Gitu. Adakah kesan takut ke almarhum atau mungkin ada juga perasaan, bapak ngajak deh atau gimana? Apa ya?
perasaan wajar dari seorang anak saat itu, Tuh, Bah? di awal memang dimulai dari rasa takut karena ada ancaman atau Iya. apa. Berarti boleh ya saya mengancam ke anak pun dalam tujuan positif ya, Bah? Bahkan ayah saya itu tidak pernah memukul, tapi kalau marah ngabaeudan. Oh. Ya. Saya seminggu bisa tidak ditanya, Oh. tidak ditegur, tidak apa, dan itu menyiksa, Kang. Iya, iya, Menyiksa. Jajan tetap jajan, tapi itu ditanya dan itu menyiksa. Asal dianggap gitu angin namanya. Iya jajan. Gitu. Oh. Itu cara beliau ya. Iya, iya, iya. Dan belum tentu sama kan, belum Betul, tentu cocok. Artinya tetap kita harus lihat bagaimana figur anak kita juga. Iya. Ya, psikologisnya seperti apa. Tapi saat itu mah almarhum berdampak ke Abah ya. Sangat Ya, tepat menurut betul. saya gitu. Ya, Tapi tidak saya terapkan ke anak saya. Iya, 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 iya. Sakitnya tuh di sini. Betul, betul. Yang menerapkan istri saya, Bah, malah. Saya pernah gara-gara saya ngusep, istri saya diam aja. Gitu. Bun. Maka saya putuskan besoknya ngusep lagi sebetulnya. Luar biasa sekali. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Bahkan karomahnya, berkahnya berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada guru kita. Bahkan saya mengutip pendiri dari Nahdlatul Ulama ini, ketika kamu tidak mau membaca, ya mendengar. Tuh. Ya kan, dari mana lagi kalau kalian tidak mau mendengar untuk mendapatkan ilmu, hanya untuk duduk sekedar gini, tidak mau baca tapi nggak mau dengar juga, ya gimana? Apa yang akan didapat oleh kita? Luar biasa sekali. Nah, Abah mengenai seni dan budaya, Abah apa pemaknaannya dari seorang Abah Ahmad tentang seni dan budaya yang juga dikaitkan dengan bahwa Indonesia ini begitu kaya akan seni dan budayanya, begitu dikenal oleh dunia, karena bagaimanapun kesenian dan kebudayaan itu menjadi sebuah anugerah bagi seseorang karena itu kan mengolah daya pikirnya. Tentunya Allah yang memberikan kemampuan itu kepada manusia, Bah. Ya, saya penikmat seni gitu. Bang Bung Ranggaik luar biasa Iya. gitu ya, membuat saya jadi nyaman gitu ya. Nah, bagi saya itu kan tidak semua orang bisa seperti itu, menikmati seni. Iya. Ada orang yang ternyata apa sih seni gitu. Seperti Kang Bebek tidak suka matematik kan. Iya, iya. Jadi tidak bisa saya paksa untuk Betul. jadi senang. Ya. Nah, ketika kita senang ya, anak saya ternyata juga suka. Bahkan nyanyi-nyanyi, perempuan lagi. Iya, boleh saya potong, maafkan Abah, informasi aja untuk yang nonton NU Jabar Channel ini, putrinya Abah ini pernah ikut kompetisi nyanyi Q Academy. Iya, betul. Itu. Bahkan masuk di tahapan-tahapan berikutnya, Bu. Artinya ketika punya anak berbakat, di sini kita menjadi dilema kan? Iya. Ya, ketika kita larang nanti di belakang dia. Karena punya keinginan kan kuat, Iya. kesukaan. Saya cenderung mendiamkan. Akhirnya setelah sekarang menikah itu kan berkurang dan akhirnya tidak mau lagi. Nah, kan seperti itu kan. Bayangkan kalau dipendam, banyak kan orang-orang tua sekarang jadi mace. Iya. Iya, betul. Setiap ada pernikahan pasti yang nyumbang gitu. Nyumbangkeun lagu. Jadi Iya, sumbang iya. laguna gitu. Iya, betul. Padahal mending nyumbang ke yatim piatu. Saya tidak punya ibu loh, pemirsa. Boleh sumbang saya. Jadi itu menurut saya ketika bisa dinikmati, ya, saya juga penyuka musik, gitu, ya. Saya juga pernah bermain musik, gitu, pernah nyanyi. Lagu Indonesia kesukaan Abah apa, Pak? Satu aja, Bah. Hilap deh, Bek. Abah tuh suka kadang-kadang nyanyi haming-haming gitu, Abah tuh kalau lagi di Lagu yang kampus. saya suka Latin lah, lagu Tuh. Santana. Wah, makomnya beda. Oye como va. Tuh, itu lagu Santana itu. Lagu apa? Corazon Espinado. Corazon Espinado itu kan. Jadi lamun Corazon Espinado itu artinya lamun lalajo ulah poho meuli es di warung si Dodo. Corazon Espinado. Bahasa Latin. Kadang saya suka sedih kalau dengar lagu Latin tuh. Nggak ngerti soalnya. Jadi saya nangis. Sekarang kebuktian kan Corazon. Apa itu? Corazon 19 sekarang. Corona itu gimana sih? Luar biasa. Ini
kekayaan seni dan budaya di Indonesia ini harus disyukuri ya, Betul. Pak ya. Harus Luar disyukuri biasa. karena beberapa syiar atau mungkin dakwah yang dilakukan oleh seniman dan budayawan juga ternyata bisa berdampak, Pak. Bagaimana menurut pendapat Abah? Iya. Ya Wali Songo itulah ya yang menggunakan budaya sebagai lahan untuk syiar kan. Ya. Iya. Artinya kita nggak bisa lah menghilangkan rasa suka seseorang terhadap sebuah budaya kan. Iya. Itu dampaknya besar gitu Iya. kalau kita memerangi. Makanya tadi kan dakwah itu mengajak, Iya. bukan mengusir. Artinya bagaimana caranya menyadarkan, ya membuat orang menjadi tahu, ya bukan membuat orang jadi tidak mau tahu. Iya. Bagaimana caranya ini dia tahu dan ingin tahu. Nah, tentu saja kan berbagai cara. Di kita luar biasa kan ya budaya di kita itu di Indonesia. Ya, di Sunda saja seperti ini nikmat gitu. Betul. Walaupun saya tidak tahu ya, tidak tahu caranya. Iya, saya pun sama tidak bisa. Tapi kalau untuk menjual kecapi, insya Allah saya bisa. Kalau memainkannya saya nggak bisa. Tapi kalau Kang Bek pengjualkan, kayaknya saya marketing. Saya cepat. Saya cekatan sekali. Bahkan peci ini pun adalah sebuah budaya. Iya, betul. Munggahan itu budaya ya, Bah ya. Ada orang di beberapa culture tertentu nampaknya ketika hendak bulan puasa itu kalau tidak mandi di sungai di kampungnya rasanya belum munggahan itu, Bah ya. Itu gimana? Oke saja kan, Bah ya. Jadi kalau kita hilangkan malah jadi kering kan gitu. Agama itu sepertinya penjara gitu. Malah agama itu harusnya membuat orang menjadi lebih khidmah. Orang menjadi lebih sadar, menikmati keindahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibenturkan. Itu yang penting, jangan dibenturkan dengan agama. Agama itu jelas murni ya. Din itu tidak bisa dipungkiri. Tapi juga kita harus pahami bahwa ada at-tadayun. Cara pandang seseorang terhadap agama. Orang sering keliru bahwa menganggap bahwa apa yang disebut at-tadayun itu ad-din. Nah, supaya at-tadayun kita selaras dengan apa yang jadi ad-din, ada satu hal yang disampaikan adalah insaniyah. Kemanusiaan. Jadi sisi kemanusiaan itulah yang akan membuat at-tadayun menjadi selaras dengan ad-din. At-tadayun itu cara pandang, keberagamaan. Jadi kalau orang misalnya menyampaikan Islam, bahwa Islam itu, inilah Islam sesungguhnya, itu baru at-tadayun. Jangan ngaku-ngaku gitu. Baru cara pandang saja. Cara pandang. Mari tumbuhkan insaniyah yang baik ya melalui apapun budaya dan sebagainya sehingga at-tadayun kita selaras dengan ad-din. Nah, itu menyelaraskan itu juga perlu pemahaman yang tentu tidak mudah ya, Bah ya. Makanya perlunya diskusi, perlunya belajar dan mendalami sebelum kita melakukan penilaian kepada orang lain. Ini sebuah keilmuan yang luar. Hari ini saya mendapatkan, kalau bahasa Sundanya, kagunturan madu. Ya kan, jadi kagunturan madu itu salah satu. Hari ini saya termasuk orang yang kagunturan madu karena Abah Ahmad sejak menit-menit ke belakang itu memberikan keilmuan, memberikan masukan dan bahkan pembelajaran yang luar biasa. Mungkin beberapa sambil ketawa-ketiwi dan hahehe, tapi jujurnya bahwa inilah sebuah pembelajaran yang tentunya dengan cara apapun bisa ya, Bah ya. Dengan berbagai cara. Iya. Dan mungkin ada beberapa yang saya ambil dicatat dari statement budayawan. Saya tidak akan sebutkan budayawannya, tapi saya suka dengan quote-nya, Bah. Lamun aya jelema salah ulah disalahkeun tapi benerkeun. Nah, tentu orang ketika cuma sepenggal akan jadi lu salah dibenerkeun, seolah-olah perbuatannya maneh bener itu. Padahal bukan itu sebetulnya, Bah ya. Mungkin pendapat Abah gimana? Itu, ya, memperbaiki orang itu mahal. Mahal. Ya, jadi dibandingkan dengan kita menyalahkan ngejejeleh gitu. Ya, lebih sulit, lebih mahal, makanya orang cenderung lebih suka menjudge gitu. Padahal yang paling repot itu yang memperbaiki. Ya, apa yang dicontohkan Rasulullah ya itu. Jadi tidak cenderung menghakimi, memvonis, tapi sini duduk. Ya, ditanya, diberikan pengarahan gitu. Berbagai hal. Ya, apalagi dengan orang muda.
Rasulullah itu luar biasa. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bebek tadi, bahwa ulah disalahkan tapi dibenarkan. Nah. Artinya ajak dia untuk ke arah yang benar. Ini PR buat kita kalau Ya, PR. tentunya. Jadi mudah-mudahan NU tetap seperti ini. Amin. Saya kagum dengan cara-cara NU ya, karena selalu meraih, merangkul ya. Betul. Dan mungkin orang banyak yang tidak setuju, tapi kita tetapkan. Iya. Karena banyak hal yang lebih penting dibandingkan ngurusin yang berbeda paham, berbeda pendapat dengan Iya. cara gitu. Betul. Bahkan saya lihat di tayangannya NU Jabar Channel itu dari SD atau SMK apa ya, yang apa non Muslim ya, yang iya, yang menyanyikan Jalal Waton. Itu sebuah, buat saya itu sebuah kebangsaan yang tinggi sekali ya, Pak, menyikapi sebuah perbedaan itu betapa indahnya. Itulah insaniah. Oh tuh. Itulah insaniah. Insaniah. Bagaimana kita bergaul dengan sesama muslim, bagaimana bergaul dengan non muslim, Iya. bahkan dengan binatang dan tumbuhan pun ada insaniahnya. Ada insanianya dia. Jadi ketika kita ngusap menang lauk, nuhun itu bentuk akhlak. Iya mah pas ngusap teu bebenangan lauk teh gelo teu bebenangan, itu berarti doa bener mau nyanggut. Karena ngusap pun bernilai spiritual. Nah, apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Lain karena eupan tami kersaning Allah lauk nyanggut. Kitu. Rek eupan sahade kumaha harga jutaan cek Allah teh moal nyanggut. Rek kumaha. Jadi kudu apal karena tetekon Islam. Sanajan orang tukang nguseup. Gitu makanya. Pun bojo meh nonton bener saya. Saya teh cenah nguseup oge ngaji gitu. Password. Dan nguseup oge soleh. Gitu. Abah, mari kita lanjutkan. Rasulullah begitu mencintai, begitu menyukai masalah kepemudaan. Boleh diceritakan, Bah? Karena saat ini pemuda, anggaplah sekarang Indonesia sedang baby boom. Yang anak mudanya sedang banyak-banyaknya, kaum milenial itu sedang banyak-banyaknya. Seperti apa, Bah, Rasulullah menghadapi pemuda itu sebenarnya, Bah? Ya, contoh cerita lagi kan ada. Habis. Nggak apa-apa, Bah. Biarin aja nih, bisa sampai besok juga, biarin aja, nggak apa-apa. Ya kan, contoh cerita ini yang dihadapi pemuda sekarang. Iya. Jadi ada namanya Khawat gitu ya. Khawat tuh apa? Nama pemuda. Oh. Seorang pemuda namanya Khawat, saya lupa panjangnya. Iya. Sedang berjalan bersama Rasulullah. Ini singkat cerita, Iya. dia pas keluar di kemahnya istirahat dengan Rasulullah. Pas keluar dari kemah, tampak ada para wanita sedang ngobrol. Nah, kan itu tertarik kan, Iya. ikut ngimbung ngobrol, kemudian bercanda-bercanda, Rasulullah mergo. Aduh, kapergokna teh ku Rasul jambahnya. Aduh, pasti. Jadi izin sehingga ditanya Rasul, apa yang kamu lakukan? Khawat gelagapan kan? Betul. Keluarlah kata-kata bohong bahwa saya sedang cari unta saya. Kode yang pisan saya itu. ikat gitu. Jadi gelagapan. Apa yang katakan Rasulullah? Rasulullah tahu gitu karena dari kejauhan udah lihat dia bercanda gitu. Ya udah ditinggalkan. Nah, setiap kali ya ketemu dengan Khawat selalu ditanya ya, madza fa'ala siradu jamalika ya Khawat gitu. Apa yang terjadi dengan unta yang kamu ikat wahai Khawat? Khawat kan malu gitu ya. Yeah. Ya jelas dia memang tidak cari unta waktu itu Iya, kan. iya. Setiap pertemuan, setiap momen selalu begitu. Sampai pada satu saat ya Khawat sedang sholat ya, duluan sholatnya teh da sieun pendak jeung Rasul. Sieun ditaros deui. Ya. Keur sholat, kusuk-kusuk datang Rasulullah kan. Ya, Rasulullah juga sholat, selesai ya Rasulullah selesai. Waduh, mudah-mudahan Rasulullah cepat pergi meureun dina pikiranna karena yang bercerita Khawat nih. Laras. Ya. Rasulullah tapi diam saja. Di lama-lama sholat keluar ke beres-beres cek Rasulullah teh ditungguan mencek urang gitu ya. Nepi ka ira ge ditungguan syahwat. Kabayang syahwat teh. Duh, ya sahabat teh akhirnya selesai sholat ditaruh di madza fa'ala siradu jamalika ya Khawat. Bagaimana yang terjadi dengan datang kejadian iraha gitu betul. Masih disindir ya, akhirnya Khawat menyampaikan gitu ya bahwa setelah
ya agama mengikatnya, maka tidak ada lagi yang lari. Maksudnya beliau menyampaikan bahwa itu memang pembicaraan yang tidak benar, jujur menyampaikan penyesalan, dan dari saat itu Rasulullah tidak nyindir-nyindir lagi. Maksudnya Rasulullah tidak nyindir dengan sinis, tapi nu diambil itu bagaimana dia merasa malu sama Allah. Iya. Dan kalau saya mendengar sense-nya, itu justru bercanda nampaknya. Bercanda. Ya. Bercanda. Jadi kan gini. Tapi kan jadi malu karena dia berbohong. Kumaha onta teh wawat. Itu kan sebetulnya kalau disunahkan itu, duh, itu padahal tendangan onta. Itu kan dilakukan oleh orang tua kita. Betul. Luar biasa itu. Cenah ka sakola jang. Sakola mah. Isuk nate. Cenah ka sakola kumaha? Sakola mah ndeukeun ka bolos mah tos saminggu. Betul ya. Jadi nampaknya Rasulullah tuh dengan mungkin maaf kalau saya lepat ya Bah ya, itu nampaknya sense-nya itu bercanda sebetulnya. Tidak ingin mempermalukan. Karena itu rahasia antara Rasulullah dengan Muhammad kan. Yang lain mungkin nggak ngerti. Nggak tahu. Ya, nepikeun ka ditungguan, nepi ka iraha gesok we panjang-panjang. Betul. Rasulullah bisa saja dengan mudahnya si eta neangan api-api on. Sebetulnya bisa mempermalukan. Betul. Atau di hadapan wanita memarahi, saya juga tahu kamu ini itu. Betul di depan umum. Artinya Rasulullah tidak memarahi itu bendegur di depan umumnya, bahkan ya sudah. Alhamdulillah, sebuah pelajaran yang penting hari ini, betapa kita sering kali menuduh orang lain, betapa kita seolah-olah ingin menyebar aib, ingin dengan alasan mendidik tapi ternyata bahkan mempermalukan sebetulnya. Sayang sekali waktu kita memang sudah sangat habis. Waktu nggak terasa Abah, alhamdulillah saking betahna, saking saya alhamdulillah kegunduran madu dapat ilmu yang luar biasa dari Abah. Tapi layaknya saya sebagai santri Abah, mudah-mudahan yang lain juga agar lebih tambah kegunduran madu, saya perlu doa dari Abah. Saya perlu doa untuk kawan-kawan yang ada di sini di PWNU Jabar, di NU Jabar Channel, kawan-kawan Les Bumi Jawa Barat, Les Bumi Kabupaten Bandung, semuanya ada di sini juga dapat berkahnya dari Abah, dapat apa sesuatu yang mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon doanya dari Abah. Terima kasih. Insyaallah kita berdoa, Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah wa ya basital yadaini bil 'atiyah wa ya sahibal muhabisaniyah. Shalli ala Muhammadin khairul warabi sajiyah waghfir lana ya dzal fi hadhihi al-'ashiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Bebek, bertemu lagi di minggu depan di Guar Budaya Heri jeung Ajengan. Mudah-mudahan yang salahnya jelas murni dari saya, yang hilafnya adalah murni dari saya, kebenaran adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan berkah silaturahim hari ini juga. Sampai ketemu minggu depan, dan tukang kecapruk silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kagungan pangeran nu maha welas tur heman, Gusti mangka muka pura bagja, Allah ya Rabbi mantena maha uningan. Sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareng sholawat muga netes ka Muhammad
natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Sholawat sholawatan, barokat barokatan, ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareng sholawat, muga netes ka Muhammad, natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat.